Selamat malam, jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Selasa 1 Februari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama, kita baktikan hidup dan diri kita kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami hampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan dengan puja dan puji, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, hanya Engkaulah yang patut kami puja dan kami puji. Tuhan, malam hari ini kembali kami berhimpun untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Mohon ampun atas segala perbuatan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5, ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi,
Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14 akan kita renungkan bersama dalam satu tema, di balik ketaatan ada rahmat Tuhan. Ulendui kameng kaulan, nanai payan pak kamaseana puang. Sidang jemaat Tuhan, jika kita sudah tahu hasil dari ketaatan kita berbuah manis, maka tentu akan dengan sangat mudah kita taat. Tetapi bagaimana jika kita dituntut untuk taat, sedangkan prosesnya tidak masuk akal dan hasilnya pun tidak bisa dipastikan? Apakah kita akan tetap taat? Inilah yang juga dialami oleh Naaman, seorang panglima Raja Aram yang menderita penyakit kusta. Ia diperintahkan oleh Nabi Tuhan agar menceburkan diri dan mandi sebanyak 7 kali di dalam sungai Yordan. Perintah ini tidak disampaikan secara langsung oleh Elisa, melainkan melalui orang suruhannya, ayat 10 pembacaan kita. Namun bagi Naaman hal ini merupakan sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin Naaman mau mengerjakan apa yang disuruhkan Elisa kepadanya kalau semua perintah itu tidak masuk akal? Terbilang aneh dan tidak sesuai dengan harapannya. Apalagi Elisa dinilai tidak menghargai dia yang adalah panglima terpandang. Itulah reaksi pertama Naaman, ayat 11 dan 12 pembacaan kita.
Namun, atas saran dan desakan para pegawainya, akhirnya Naaman mau melakukan apa yang diperintahkan Nabi Allah itu, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Dan ketika Naaman mau taat dan belajar merendahkan diri, serta tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, ia pun mengalami kesembuhan secara total. Bukankah kita sering bertindak seperti Naaman? Tidak mau taat dan lebih mengandalkan logika kita. Kita sering memilah-milah perintah Tuhan, mana yang akan ditaati dan mana yang tidak. Naaman mengalami mujizat kesembuhan ketika ia mau bertindak dalam ketaatan terlebih dahulu, sehingga kita dapat mengerti apa rencana Tuhan di balik itu semua. Hanya ketaatan semata, hidup kita mendapatkan sentuhan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, setelah sama-sama kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita arahkan iman percaya kita berjumpa dengan Tuhan di dalam doa bersama. Mari satu dalam doa. Kita berdoa. Di malam hari ini, kami telah merenungkan firman-Mu melalui 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah sorotan tema, di balik ketaatan ada rahmat Tuhan. Sungguh kami diingatkan untuk taat kepada Tuhan. Karena itu terima kasih kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, menjadi taat memang tidak mudah. Ada masa-masa di mana kami sungguh-sungguh taat, tapi ada masa di mana kami agak sulit melakukannya. Karena itu Tuhan, kalau malam hari ini kami mendengar firman-Mu, mungkinkan kami, anak-anak-Mu, untuk menjalani hari-hari hidup selanjutnya dalam ketaatan yang sungguh hanya kepada-Mu. Tuhan, tolong kami. Dalam ibadah bersama malam hari ini, kami mendukung saudara-saudara kami yang tanggal 1 Februari ini berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Bapak Amnom Takdum, Bapak Petrus Sandi, Albert Hernando Santoso, Alicia Brigita Tiku Padang, Angel Abigail Kara, Kian Penuel Taruk Takere Jela-Jela, Erwin Mangan, Melona Grace Pasaka, Ibu Sri Eunike Mastika. Tuhan, kami percaya kalau hari ini mereka boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya itu karena Tuhan. Karena itu segala puji, syukur, hormat kami panjatkan kepada Tuhan oleh karena rahmat dan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Diberkati mereka dengan sukacita, bahagia, dan umur panjang. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Kami berdoa malam hari ini untuk kekasih-kekasih kami yang masih harus menunaikan tugas dan pekerjaannya hingga besok pagi. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang cukup, anugerahkan mereka keselamatan dalam bekerja. Dan selanjutnya besok pagi mereka berjumpa dengan hari baru, berjumpa kembali dengan keluarga sambil memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berdoa juga kami malam hari ini untuk segala usaha kerja jemaat Tuhan diberkati senantiasa, sehingga apa yang dikerjakan boleh membuahkan hasil yang baik. Memberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Memberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka, dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Kiranya anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka tumbuh sehat, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Berdoa untuk seluruh pelayanan Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan
Diberkati senantiasa Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG di jemaat ini dalam mengangkat pelayanan bersama, sehingga pelayanan-pelayanan yang harus dikerjakan dapat dikerjakan dengan sungguh dengan sebaik-baiknya. Umat Tuhan dapat terlayani dengan baik, pelayanan kami disambut baik juga oleh jemaat Tuhan. Dan bersama kami nikmati berkat dari Tuhan atas pelayanan-pelayanan yang sudah dikerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk pemerintah bangsa negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Berkati Tuhan, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh dengan sebaik-baiknya. Bapa, ada banyak kerinduan dan harapan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, mohon berkat dari Tuhan. Ampuni salah dosa kami, ini doa kami bersama, sahuti dengarkan kami Tuhan. Sebab kami hanya datang berdoa dalam satu nama, Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Selasa 1 Februari 2022 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.